Kembali lagi dengan saya, Prasetyo Andika Sembiring dari Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang cara membuat migration, shader, dan test login nantinya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan fokus bagaimana cara membuat project web absensi itu mulai dari nol sampai selesai nantinya. Nah, di mana yang sebelumnya itu di pertemuan kedua kita hanya membahas tentang persiapan lingkungan kerja dan cara menjalankan project itu dari GitHub gitu, atau yang sudah ada gitu. Nah, jadi sekarang kita membuat dari nol. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi ada 3 poin ya pada hari ini yang perlu dicatat, yaitu migration, shader, dan testing login nantinya. Baik, apa itu migration ya? Migration itu bisa dibilang seperti cetak biru untuk membuat table dalam database gitu. Pada project kita ini, Web Asset ini, ya, kita hanya membutuhkan 4 table ya, yaitu pertama table user untuk menyimpan user nantinya, kemudian table izin untuk menyimpan data izin, dan table absensi serta jadwal kerja. Nah, mungkin untuk demo atau pembelajaran untuk keempat table ini sudah cukup ya, mewakili dan berguna untuk membangun website absensi gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan beberapa table atau untuk ya mengembangkan fitur-fitur yang ada dari web ini. Nah, adapun kira-kira gambarnya itu atau desain dari table-nya seperti ini. Ini table user, ini table izin, dan table absensi. Di mana table user ini dia memiliki relasi one to many ya. Sedangkan di table kerja ini, jadwal kerja dia berdiri sendiri tanpa ada relasi kemanapun. Nah, baik, mungkin kita langsung aja ke prakteknya. Untuk membuat itu, pertama kita siapkan dulu project kita. Kita bisa masuk ke Laragon, kemudian klik Quick App, kemudian pilih Laravel. Nah, kita bikin nama project baru kita mungkin pertemuan 4 ya. Nah, pertemuan 4. Nah, jadi di sini akan memunculkan CMD untuk instalasi project kita. Ini tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Kalau internet yang kencang, dia akan kencang proses downloadnya. Baik, jadi di sini kita tunggu aja ya sampai selesai. Baiklah, teman-teman, kira-kira ginilah dia tampilannya kalau sudah terinstall. Nah, kita masuk saja ke VS Code-nya, kita buka di VS Code gitu. Untuk project yang baru saja kita install tadi. Nah, ini dia. Nah, tampilannya dia seperti ini. Dia sudah terinstall folder vendornya. Nah, baik. Langkah selanjutnya, kita perlu untuk membuat sebuah database yang nantinya akan dikonfigurasikan dengan file .env-nya atau KTP lah, bisa kita bilang KTP dari project kita itu agar dia selaras. Nah, kita tambahkan saja database baru, kita bikin namanya pertemuan 4. Lalu kita create. Oh ya, pertemuan 4 already exist. Nah, ini dia. Oke. Teman-teman bisa bikin pertemuan 4. Ini kan masih kosong juga, belum ada tabelnya. Nah, balik kita ke project. Nah, di env ini pertama kita setting. Nah, di mana di setting dia ada pada bagian ini. Untuk DB connection kita gunakan MySQL, bukan SQLite karena kita gunakan PHP ya kan. Ini kita hapus komentarnya dulu. DB terhapus D-nya. Aduh, terhapus D-nya. Oke. Nah, ini biarin saja default. Nah, ini DB database ini kita kasih nama database kita tadi yaitu pertemuan 4. Ya, pertemuan 4. Dan ini username-nya itu root dan password ini ya ini sesuai akun dari PHP kalian lah. Nah, baik, selanjutnya di sini kita bisa lihat di file app/http. Nah, controller ini ada model. Nah, dan seperti yang kemarin ya dibahas di pertemuan kedua itu konsep MVC ya. MVC model view control. Nah, kalau untuk view-nya dia itu ada di resource, kemudian ada di view. Nah, dia nanti ada di sini. Baik, yang pertama itu mari kita lihat di PPT kita. Yang pertama itu kita setelah konfigurasi database ya di env, ya kan? Kita pastinya
akan membuat dong atau mengisi database tadi. Nah, kita akan jalankan migration untuk mengisi database pertemuan 4 tadi yang kosong. Nah, di sini karena kita hanya butuh 4, ya kan, 4 data table. Nah, jadi ini perintahnya, kita copy saja. Ini perintah untuk membuat table user, kita buka terminal, di terminal, paste. Nah, ini infonya sudah sukses ya, create successfully, tapi kita tidak bisa melihat di mana. Nah, itu file yang ditambahkan itu ada di database, kemudian di migration. Nah, ini dia, ada di table create user ya, nih, create user nih. Mungkin kita hapus aja biar teman-teman bisa lihat. Nah, default itu ada 3 migration ya, default. Ada users, create job, ada create change. Nah, ini kita abaikan saja dan tidak usah dihapus. Kita abaikan saja. Tapi kita tambahkan saja. Nah, dia akan tertambahkan di sini. Oh iya, saya lupa ini karena sudah ada bawaan dari user, jadi kita tidak usah pakai user. Tidak usah kita bikin lagi user karena dia sudah ada bawaan dari instalasi projectnya. Tapi untuk info aja ya buat teman-teman untuk perintahnya ini gitu. Kedua kita akan buat migration izin, kita copy, paste. Nah, di sini tertambah izin. Kemudian ketiga itu table absensi, copy, paste. Nah, sini tertambah. Ini untuk table keempat kita copy. Jadwal kerja, paste. Nah, sini sudah tertambah. Nah, ini database atau migration itu sudah terbuat tapi masih kosong gitu. Cetak birunya sudah ada tapi untuk skema gambar atau atribut-atribut dari migration ini masih kosong gitu. Baik, mari kita isi satu-satu. Jadi di sini untuk mempercepat waktunya, saya sudah memiliki kodenya untuk mengisi migration tersebut ya. Yang pertama itu dari user. Ini saya copy paste saja di sini. Nanti bakal saya jelasin satu-satu. Jadi pada migration ini kita membuat gambaran ya, atau menyuruh migration ini untuk membuat atribut yang nantinya akan diisikan ke database pertemuan 4 tadi. Nah, adapun atributnya itu dia akan membuat table users ya kan. Dengan atributnya itu ada ID, kemudian nama, email, nick, user, jabatan. Dan jabatan ini kalau dia bentuk seperti ini berarti dia itu enum ya, atau pilihan gitu. Kemudian ada alamat, nomor HP, password, kemudian foto, ini rule enum juga, pilihan antara karyawan atau admin gitu, serta status juga enum itu antara aktif dan aktif, defaultnya aktif gitu. Nah, ini remember token, timestamp ini optional. Nah, di sini bisa dilihat untuk nama itu memiliki jenis tipe data string gitu ya. Nanti dia ada di sini semua. Dan ini besar variabelnya gitu. Jadi 100 nama itu dia jenisnya string dengan besarnya itu ada 100 gitu ya. Jadi kita di sini tidak perlu lagi membuat database manual ya. Nah, maksud saya mau tidak perlu lagi membuat table manual gitu di sini. Contoh kita bikin nama table gini, misalnya test table apa gitu, baru kita create gitu, itu manual di PHP admin. Jadi itulah fungsi dari migration ini tadi. Nah, baik, kira-kira begitu saja untuk migration ya, migration usernya. Ini untuk membuat table password reset gitu ya. Sebenarnya ini tidak terlalu perlu, kita hanya fokus ke atas sini aja, tapi tidak apa karena ini defaultnya itu. Nah, selanjutnya kita isi ya kode untuk migration izin ya, table izin gitu. Ini saya sudah menggunakan dan saya tempel saja kode yang sudah siap. Nah, di sini bisa dilihat kita akan membuat create table izin dengan atributnya itu ada user ID. Nah, ini constraint users. Nah, ini berarti maksudnya ini menjadi foreign key maksud saya ya. Dari primary key-nya itu ada users gitu. Nah, kemudian ini ada jenis, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan, file bukti ya, dengan tipenya ada di sini semua yang warna kuning tulisannya. Dan status ini yang sebelah sini, yang sebelah sini ada statusnya seperti enable itu dia bisa kosong gitu, default dia itu pending gitu. Nanti kita akan isi kode untuk migration absensi ya. Nah, jadi migration absensi ini saya paste saja. Nah, di dalam migration absensi itu dia ada ini. Jadi user, ini constraint ke user berarti dia jadi foreign key gitu. Nih bisa dilihat dia ada gini.
Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kode untuk jadwal kerja. Nah, dia ada beberapa atribut, itu hari, jam masuk, jam keluar, toleransi gitu ya. Dengan tipenya ini di sebelah sini. Nah, baik. Kita sudah membuat semua migration dari table yang kita butuhkan. Nah, langkah selanjutnya kita menjalankan sebuah perintah, yaitu php artisan migrate. Nah, ini perintah untuk menjalankan migrasi itu. Nah, maksudnya menjalankan dia seperti ini. Ini di pertemuan 4 di database kita, ini masih kosong, belum ada table apa-apa. Jadi ketika kita tambahkan di sini php artisan migrate lalu kita enter, dia akan running dan sudah selesai. Dan kita kembali ke database ini lalu kita refresh. Nah, di pertemuan 4 ini dia sudah otomatis membuat. Ini user dari yang kita buat tadi. Nih, users, dia ada ID, nama, email. Nah, table user. Ada user, ada ID, nama, email, nick. Gitu. ID, nama, email, nick. Gitu dia sesuai. Ini ada jabatan ada divisi, ada IT, keuangan, HRD, pemasaran, divisi IT, keuangan, HRD, pemasaran, dan lain-lain gitu. Jadi ini sesuai yang ada di migration-nya akan tertampil di sini. Nah, tapi mungkin ada beberapa dari kalian bertanya-tanya, kenapa ini banyak table yang tertambah. Nah, tadi kita cuma buat 4 user, kemudian absensi, izin, dan jadwal kerja. Nah, jadi untuk sisanya ini sebenarnya default dari Laravel. Ketika kita buat project baru, dia memang secara default selain dari yang 4 tadi kita tambahkan dia sudah ada gitu. Tapi itu tidak apa-apa, tidak masalah juga ya, tidak akan mengganggu kode kita nanti, karena jika kita tidak perlu ya tidak usah pakai gitu. Baik, kita sudah berhasil melakukan migrasi ke dalam database kita. Nah, di sini kan database kita ini masih kosong ya, table-table kita ini absensi, izin, jadwal kerja, user itu masih kosong. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menggunakan satu fitur dari Laravel, yaitu seeder. Nah, apa itu seeder? Seeder itu bisa dibilang seperti cetak biru, ya kan, folder khusus cetak biru untuk membuat dummy database gitu ya. Nah, yang untuk mengisi database atau mengisi table lah, bisa dibilang mengisi table secara dummy gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal geser ke bawah, yaitu di bawah folder migration, di bawah itu ada folder seeder. Nah, secara default ada satu di sini, database seeder, ya, itu kita abaikan saja. Nah, jadi kita nanti akan menambah file baru di sini untuk menjalankan seeder. Nah, file seeder apa yang akan kita buat? Yaitu file seeder untuk user. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk membuat sebuah akun menggunakan file seeder. Ya, bisa dibilang nanti ini akun default lah. Jadi di sini kita akan buat akun admin karena nantinya admin yang akan mengelola web absensi ini, dan admin juga yang akan menambahkan user selainnya seperti karyawan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke PPT. Nah, ini dia seeder. Untuk membuat seeder. Nah, ini dia ada pengertian dari seeder itu sendiri. Nah, cara membuat file seeder itu bisa melakukan atau menggunakan perintah ini ya. php artisan make seeder, nama dari filenya atau nama dari file seeder yang kita inginkan. Nah, jadi sih saya menggunakan admin user seeder gitu namanya. Lalu kita enter. Nah, di sini dia tertambah dengan nama admin user seeder gitu. Nah, kita buka, ini masih kosong ya, default. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan juga kodenya untuk seeder admin ini. Kita copy saja, copy paste. Nah, di sini dia ada ini yang kita buat itu di atribut nama atau pada table user. Di atribut nama kita isi dengan nama administrator, kemudian atribut email diisi dengan ini, nick diisi ini, user diisi dengan ini, password ini diisi dengan password gitu ya, tapi dia di hash gitu, disimpan nanti dia ke database dalam bentuk hash gitu. Kemudian ada jabatan, ini bla 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 dan sebagainya. Nah, ini sudah kita tambahkan kodenya, sama seperti migration tadi, ini perlu kita jalankan juga file dari seeder ini. Tapi sebelum dari itu menjalankan file seeder, kita perlu menambahkan model. Nah, karena kan konsep dari Laravel itu MVC ya, model, view, controller. Nah, control pun juga belum ditambahkan, control belum, model belum, dan view belum. Nah, jadi yang pertama itu kita tambahkan dulu controllernya. Dimana di sini bisa dengan klik kanan pada
folder ini, lalu pilih new file gitu ya, lalu ketik namanya tuh controller. Kita bikin login ya, login controller.php. Nah, sini tertambah controller baru dengan nama login controller gitu. Nah, baik. Mungkin kita biar lebih rapi ya ke depannya, mungkin kita tambahkan folder baru, kita bikin namanya out gitu ya. Besar out, oke. Nah, ini kita pindahkan ke dalam out. Move. Jadi dia di dalam controller ada folder out, dan dalam out ini berisi login controller. Jadi biar rapi. Nah, jadi di sini folder ini tadi, maksud saya file yang tadi masih kosong. Nah, jadi kita isi saja dengan kode ini. Nah, jadi ini kode ini adalah ini berfungsi untuk melakukan atau mengurusi bagian login ya. Dimana di sini untuk login itu harus menggunakan username, password dan password gitu ya. Nah, di sini dia pada login juga ini ya, di controller ini melakukan pengecekan pada status dari akun itu sendiri. Jika dia aktif maka bisa login, jika dia tidak aktif ya atau statusnya nanti non aktif ya ini tidak bisa login. Ini nanti sebenarnya untuk fitur kedepannya ya. Tapi nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah menambahkan controller, kemudian kita tambahkan model. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan file baru karena sudah ada bawaannya, yaitu user.php di model. Nah, jadi ini masih default. Di sini kita edit saja ya. Kita edit, kita ganti seluruh kode ini dengan ini. Nah, jadi di sini pada file ini, ya ini ada pada bagian protected available. Nah, jadi ini maksudnya bagian-bagian ini atau atribut-atribut ini saja yang bisa diisi gitu, yang boleh diisi gitu. Ini adalah atribut dari user ya, dari table user itu sendiri. Tapi tidak semuanya. Nah, baik, setelah model, kita selanjutnya ke views untuk tampilan. Nah, untuk tampilan itu dia ada di resource, kemudian ada di views. Nah, ada di views. Jadi di views ini kita tambahkan folder baru, namanya out juga biar selaras. Kemudian add new file, kemudian pilih login.delete.php. Oke, ini baru dia. Ada typo dalam penulisan nama. Ini kita paste saja kode yang tadi. Ini sudah seperti ini. Nah, ini untuk tampilan login gitu ya. Jadi seperti Facebook ya. Dia tampilan login. Nah, tampilan login. Kemudian setelah masuk atau berhasil dari login itu dia ke folder mana gitu ya. Nah, otomatis dia ke welcome dong gitu. Secara logikanya kalau dia berhasil masuk login, berarti dia menampilkan sebuah dashboard gitu ya. Nah, jadi di sini kita gunakan aja ya file welcome ini. Kita ganti ya seluruh kodenya ini. Jadi ini hanya berisikan selamat datang gitu saja dan login berhasil gitu. Dan ini kita rename ya. Rename jadi namanya itu home aja. Home. Nah, ini sudah jadi home. Nah, untuk controller sudah, model sudah, view sudah. Jadi di seeder tadi ini sudah bisa kita jalanin. Nah, perlu dilihat. Ini kita membuat seeder atau ingin membuat ya dummy database untuk table user. Nah, di user ini kan belum ada apa-apa, perlu dicek dulu, belum ada apa-apa. Nah, untuk perintah menjalankan seeder itu dia ada ini untuk menjalankan perintah seeder. Nah, dengan nama php artisan dbseed kelas nama file seeder itu. Kita copy, jalankan saja. Lalu enter. Nah, ini sudah berhasil menambahkan sebuah data ke table user. Ini kita refresh. Nah, di table user ini sudah tertambah satu akun, yaitu dengan nama administrator ya. Username-nya admin. Nah, ini dia dari file seeder itu tadi ini. Dia akan membuat satu akun dengan username admin, password gitu ya. Nah, untuk melakukan selanjutnya itu untuk melakukan tes login ya. Karena kan tadi kita buat akun dari models
maksud saya membuat akun dari Seeder. Nah, jadi kita akan melakukan tes login gitu ya untuk mengecek apakah akun yang dibuat Seeder itu bisa login atau tidak gitu. Dan nantinya akun yang dibuat Seeder itu adalah akun default dari sistem itu atau akun admin untuk sistem itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke VS Code dulu. Selanjutnya kita jalankan perintah php artisan serve untuk menjalankan project kita ini. Nah, dia berjalan di ini lokal. Kita kunjungi saja linknya. Sebentar, dia masih loading. Nah, lihat masih error. Kenapa? Views welcome not found katanya. Nah, ini error ini terjadi karena apa? Karena kita lupa untuk menambahkan root-nya. Root itu bisa dibilang seperti kayak buku yang berisi panduan jalan gitu. Panduan jalan untuk data itu ditampilkan gitu ya. Ini kita sudah. Oh ya, saya lupa di sini membuat root-nya. Saya tambahin sini ya. Jangan lupa menambahkan root di web.php. Nah, ini kita kembali ke VS Code. Nah, ini kita tutup semua. Lalu kita masuk ke routes dan di web.php. Nah, di sini dia di web.php inilah semua nanti panduan jalan untuk web kita ini gitu. Nah, langsung saja kita buat ya, tambahkan route untuk login tadi. Baiklah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ya kodenya, jadi ini kita hapus. Ini kita paste. Nah, jangan lupa tambahkan controller tadi, yaitu use login controller gitu di atas. Nah, jadi di sini root-nya itu untuk login itu dia menggunakan metode get. Nah, ketika kita login itu dia akan menampilkan API/login gitu ya, dan akan menampilkan from login gitu. Nah, ketika login itu dia ada proses post gitu ya. Ketika kita memasukkan username dan password dia gitu menggunakan metode post gitu. Sama juga dengan logout gitu. Dan ini root get-nya. Nah, jadi di sini ketika dia berhasil login ya, maka dia akan dikembalikan ke home gitu ya. Bukan dikembalikan sih, lebih ke arah menampilkan home gitu. Dengan middleware-nya di sini, ini masih saya buat out. Kenapa? Karena di sini kita belum fokus ke middleware. Ya, konsep middleware itu akan dibahas di pertemuan ke-6 nantinya. Jadi di sini karena belum membahas itu, jadi saya buat out saja ya untuk middleware-nya, belum dipisah-pisah. Setelah kita tambahkan ini, mari kita cek ke website-nya tadi. Kita refresh saja di sini. Nah, di sini dia sudah menampilkan sebuah form login dengan username dan password. Di sini username-nya itu bisa kita isi admin dan password-nya tadi password login. Nah, ketika dia berhasil login, dia akan menampilkan home. Nah, di mana ini tadi ada di bagian resource view home. Dia ini dia akan menampilkan ini. Nah, bagaimana? Nih. Nih, kalau untuk dia passwordnya salah gitu ya, tidak salah. Nah, dia seperti ini. Ada notifikasi password atau username salah gitu. Admin, sekali lagi ya, password. Nah, di sini juga untuk fitur logout-nya. Nah, jadi segitu saja untuk pertemuan hari ini, membahas tentang migration, Seeder, dan testing login. Catatan saja untuk hari ini bahwasanya halaman login ini kita tidak menggunakan Breeze, yaitu sebuah fitur authentication bawaan dari Laravel. Kenapa? Karena menurut saya untuk login seperti ini saja sudah cukup untuk mengakomodasi sebuah sistem internal ya dalam sebuah perusahaan. Kan bisa dibilang sistem absensi ini akan diakses hanya untuk orang yang sudah terdaftar di suatu instansi atau
lembaga gitulah ya, contoh sekolah gitu. Jadi menurut saya ini kita tidak usah menggunakan bridge, cukup di sini saja kita menggunakan dari ini kita desain menggunakan dari bootstrap ya. Dan untuk requirednya itu kita melakukan pengecekan ke database gitu dengan username admin, kemudian password gitu ya, passwordnya apakah ada gitu atau pas atau tidak gitu di simpan database. Nah di database perlu diingat ya, mungkin untuk sedikit keamanan di sini saya simpan di database itu passwordnya dalam bentuk hash atau di hashing gitu ya. Baik, kira-kira begitu saja dulu untuk pertemuan keempat hari ini.